Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, kita bertemu lagi dengan Pak Bani masih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 semester 1. Pada materi yang ketiga ini nanti kurang lebih 10 menit ke depan kita akan mencoba menganalisis teks editorial. Adapun kompetensi dasar yang akan kita selesaikan di teks ini nanti yaitu mendeskripsikan informasinya, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaannya. Yang ketiga adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Dan yang terakhir adalah merancang teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Baik, kita masuk ke definisi dari teks editorial itu sendiri. Dalam beberapa media massa ada yang menjelaskan bahwa teks editorial itu adalah tajuk rencana, atau opini. Namun secara konsep ini semuanya sama, yaitu sebuah tulisan di surat kabar atau koran yang berisi pendapat atau opini redaksi terhadap permasalahan yang aktual. Artinya di sini masalah-masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah yang baru, masalah-masalah yang hangat, masalah-masalah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Adapun struktur teks editorial itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tesis. Di sini adalah pernyataan pendapat yang berisikan topik tentang sebuah permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini berisi tentang kalimat pendukung yang akan memperkuat opini yang hendak disampaikan. Nah, argumentasi ini nanti bisa saja berjumlah banyak, bisa lebih dari 5 atau sampai 10. Yang penting nanti di sini tujuannya adalah memperkuat pernyataan pendapat yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah reiteration atau pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat ini sebenarnya sama dengan di bagian tesis, hanya saja di sini digunakan untuk menegaskan kembali. Terkadang juga terdapat argumen yang disertai dengan saran. Adapun untuk kaidah kebahasaannya itu ada adverbia, kemudian ada konjungsi, ada verba material, kemudian ada verba relasional, kemudian ada verba mental. Nah, ini kalian bisa cermati, bisa dipelajari terlebih dahulu. Kalau video saya terlalu cepat nanti bisa di pause dulu atau dijeda dulu. Setelah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanyakan ke Pak Bani. Nah, kita akan coba analisis contoh teks editorial. Salah satunya adalah yang ada di sini nih, ada tajuk rencana, kemudian ada menyebutnya editorial. Nah, ini beda media massa, beda penyebutan namanya. Coba kita lihat yang pertama, kita lihat ada teks editorial yang berjudul alamat palsu penerima hibah. Nah, struktur-struktur itu bisa kita lihat dalam paragraf-paragraf ini. Di bagian yang pertama itu menjelaskan bahwa dana hibah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sejatinya bertujuan menunjang pencapaian program pemerintah daerah. Kita lihat kalimat kedua. Di sini ada kata modus penyalahgunaan dana hibah yang paling sering ditemukan. Nah, ini adalah bagian kecil dari yang kalimat di atas tadi, yaitu argumen-argumennya. Nah, di bagian yang ketiga ini masih memperkuat argumen lagi. Ya, kalau di sini saya tuliskan, saya beri tanda biru, ini adalah kalimat yang utamanya atau tesisnya. Kemudian di sini adalah argumen-argumennya. Ini adalah argumen yang kedua. Di sini masih membahas juga penyalahgunaan dana hibah di argumen yang kedua. Kemudian di argumen yang ketiga, di sini adalah pengelolaan hibah yang disebut serampangan. Serampangan ini juga masih menjadi salah satu argumen atau memperkuat penyalahgunaan dana hibah tersebut. Coba lihat lagi ke sini. Keserampangan itulah yang ditemukan dari penelusuran harian di atas. Nah, ini juga sama, artinya memperkuat lagi. Di sini juga sama untuk memperkuat kalimat-kalimat yang di atas tadi. Lihat, cermati, dibaca terlebih dahulu. Ini juga sama. Nah, alamat palsu masih menjelaskan bagian yang tadi, kesalahan atau keserampangan dalam penyaluran dana hibah.
Kemudian di sini penerima fiktif, ini juga masih menjelaskan tentang kesalahan penggunaan dana hibah. Yang di sini ini sebenarnya ada pendapat baru lagi nih, bahwa dana hibah itu harus digunakan untuk hal-hal yang benar, misalnya seperti itu. Nah, di sini masih berargumen lagi bagaimana percepatan pembangunan itu harusnya sekian, itu juga diuraikan lagi dalam uraian ini. Masih sama di sini di argumen, kalau kalian cermati ini juga untuk memperkuat tentang penggunaan dana hibah. Baru yang terakhir ini, kalau kalian cermati dari paragraf yang pertama dengan paragraf yang terakhir ini sebenarnya adalah konsepnya sama. Karena ini hanya untuk mengulang saja. Kalau kita lihat dana hibah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sejatinya bertujuan menunjang, ini sifatnya umum. Kalau di sini, belum terlambat Gubernur Anies Baswedan segera membetulkan penerimaan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk kemakmuran rakyat. Ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan kalimat yang di paragraf pertama ini. Jadi secara struktur tadi, yang pertama ini adalah pernyataan pendapatnya, ini adalah argumen untuk memperkuat pendapat ini. Sementara di bagian terakhir itu adalah pernyataan ulangnya saja yang intinya hampir sama dengan paragraf pertama. Intinya teks editorial semacam itu. Meskipun nanti tidak 100% strukturnya selalu seperti itu, tapi secara aturan hanya ada 3 bagian ini. Nah, bagaimana sih cara memproduksi teks editorial? Yang pertama, tentu kita harus menentukan masalah dulu. Masalah yang harus kita angkat apa? Cari masalah yang sedang hangat dan menimbulkan pro dan kontra. Misalnya di bulan Juli ini kita masih mengangkat masalah RUU HIP atau masalah Corona. Nah, itu masih hangat. Jadi nanti bisa ditentukan masalahnya. Yang kedua, kumpulkan datanya. Jangan sampai nanti ketika kalian membuat teks editorial, data kalian hanya berupa argumen semua. Itu nggak benar. Harus ada fakta-fakta untuk memperkuat argumen. Yang ketiga, kaitkan antara fakta dengan opini. Artinya jika ada fakta apa, kalian memberikan opini bagaimana. Artinya di sini masalah itu dicarikan solusinya sehingga teks editorial itu bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang masalah yang diulas. Kemudian yang terakhir, setelah kalian menulis teksnya, jangan lupa teks tersebut harus disunting atau sunting naskah. Di sini artinya sebelum naskah itu dipublikasikan ke masyarakat harus diketahui dulu tentang baik dan benarnya, bisa dari tata bahasa, tata tulis, atau mungkin penggunaan diksi atau kata-katanya. Nah, untuk tugas kalian nanti bisa dilihat di kolom deskripsi, kalian unduh saja tugasnya apa. Nah, itu saja anak-anakku yang dapat kami sampaikan untuk materi yang ketiga ini nanti. Harapan saya setelah ini kalian bisa beropini dengan baik, bisa mengangkat isu-isu sosial yang baik, sehingga nanti ketika kalian berpendapat itu tidak sekadar berpendapat tetapi juga disertai dengan argumen yang kuat. Baik, itu saja anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.